Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Before You Make That Big Decision atau biasa disebut sebelum kamu melakukan keputusan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gita Nirmalasari, yang kedua Ririn Irvana, yang ketiga Sana Suryanta Putri, yang keempat Safrian Rizky, yang kelima Devita Ferawati, dan yang keenam Muhammad Isra. Yang pertama itu ada biografi Daniel Kahneman. Daniel Kahneman dan Amos Tversky memperkenalkan ide bias kognitif dan dampaknya pada pengambilan keputusan pada tahun 1974. Ide mereka diakui ketika Kahneman dianugerahi Nobel penghargaan bidang ekonomi pada tahun 2002. Yang kedua, Dan Lovalo. Dia adalah seorang seniman, akademisi, dan mahasiswa ketidakpastian. Dia memegang gelar PhD dalam ilmu perilaku dan keputusan dari Universitas California di Berkeley dan gelar magister seni rupa dari Institut Maryland atau Sekolah Tinggi Seni. Di The University of Sydney, dia adalah profesor strategi bisnis dan penelitiannya berfokus pada respon psikologis terhadap ketidakpastian oleh individu dan organisasi. Karya seninya mengeksplorasi dampak ketidakpastian melalui algoritma yang meniru sistem alam seperti percabangan, perkawinan, dan persaingan untuk sumber daya yang langka. Karyanya saat ini menjalin percabangan yang ditemukan di pohon dan lembah sungai tertentu di seluruh dunia. Dengan mengintegrasikan proses percabangan yang berbeda menjadi satu kejadian yang dapat diamati, proses yang mendasarinya diintensifkan dan mengamat diminta untuk mempertimbangkan dampak percabangan di lingkungan. Yang ketiga itu Oliver Sibony. Dia adalah seorang penulis, pendidik, dan konsultan yang berspesialisasi dalam strategi, pengambilan keputusan strategis, dan pengorganisasian proses keputusan. Dari tahun 1991 hingga 2015, Oliver adalah konsultan mitra dan direktur di kantor McKinsey & Company di Paris, New York, dan Brussels. Di antara peran lainnya, ia menjabat sebagai pemimpin global praktek strategi perusahaan, sebagai pemimpin Eropa sektor konsumen, dan sebagai anggota komite peninjau mitra global perusahaan. Dari perspektif sektor industri, beliau memiliki pengalaman luas dalam kemasan konsumen, barang mewah, retail, dan ekuitas swasta. Oliver Sibony mengajar mata kuliah strategi bisnis dan strategi perusahaan di program MBA dan eksekutif MBA. Dia juga memimpin lokakarya, pemecahan masalah, dan komunikasi untuk peserta MBA dan mengajar pilihan strategi perilaku dalam program MIF. Selain perannya sebagai profesor afiliasi di HEC Paris, Oliver mengajar di jumlah institusi Eropa lainnya dan menjadi penasehat para pemimpin bisnis sebagai konsultan atau sebagai anggota dewan. Minat penelitian Oliver berpusat pada pengaruh heuristik dan bias dalam pengambilan keputusan strategis dan prosedur untuk meningkatkan kualitas kemampuan. Oliver Sibony adalah lulusan HEC Paris. Selanjutnya itu thanks to a slew buku-buku baru yang populer, banyak eksekutif saat ini menyadari bagaimana bias dapat mendistorsi penalaran dalam bisnis. Bias konfirmasi misalnya membuat orang mengabaikan bukti yang bertentangan dengan mereka, gagasan yang terbentuk sebelumnya. Penahan menyebabkan mereka membebani satu informasi terlalu banyak dalam membuat keputusan. Tidak mau merugi membuat mereka terlalu berhati-hati. Namun, menurut pengalaman kami, kesadaran akan efek bias tidak banyak membantu meningkatkan kualitas bisnis keputusan di tingkat individu atau organisasi. Sebuah studi McKinsey baru-baru ini terdapat lebih dari 1.000 investasi bisnis utama menunjukkan bahwa ketika organisasi bekerja untuk mengurangi efek bias dalam proses pengambilan keputusan mereka, mereka mencapai pengambilan hingga 7 poin presentasi lebih tinggi. Cara langsung untuk mendeteksi bias dan meminimalkan pengaruhnya dalam jenis keputusan paling umum yang dibuat eksekutif.
meninjau rekomendasi dari orang lain, dan menentukan apakah akan menerimanya, menolak, atau meneruskan ke level selanjutnya. Yang pertama, itu mereka perlu cepat menangkap fakta yang relevan, atau mendapatkan mereka dari orang-orang yang tahu lebih banyak tentang detail daripada mereka. Yang kedua, mereka perlu mencari tahu apakah orang-orang yang membuat rekomendasi dengan sengaja mengaburkan fakta dengan cara tertentu. Dan yang terakhir, mereka perlu menerapkan pengalaman pengetahuan dan alasan mereka sendiri untuk memutuskan apakah rekomendasi tersebut tepat. Tantangan menghindari bias. Menurut ilmuwan kognitif, ada dua cara berpikir, yaitu intuitif atau sistem one. Yang kedua itu reflektif atau sistem kedua. Intuitif adalah kegiatan yang sering kita lakukan dari dunia sekitar kita. Contohnya itu seperti kita berjalan, menghindari rintangan, menyikat gigi, bercanda dengan teman, atau bermain tenis. Sedangkan reflektif atau sistem 2 itu adalah kegiatan yang hanya memantau, tidak sengaja seperti saat melengkapi formulir pajak atau belajar mengemudi. Tetapi sistem 1 ialah yang mengatur atau menentukan pikiran kita, karena ini sering terjadi di sekitaran kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Rini Irvana. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu The Behavioral Economics of Decision Making atau perilaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Baik, sebelumnya tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa bias kognitif ini diusulkan oleh Daniel Kahneman dan rekannya. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai pengertiannya. Jadi, bias kognitif adalah kesalahan dalam cara berpikir yang dapat membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Contoh nyata bias ini yaitu, misalnya pada saat kita memasuki sebuah toko baju, yang ada terjajar beberapa harga baju. Ada yang harga 500, 600, dan juga ada harga 700. Lalu, di sudut toko tersebut terdapat pakaian yang harganya 150.000. Maka seringkali kita akan konsentrasi ke harga pakaian yang murah itu. Itu karena kita menganggapnya murah tanpa kita peduli dengan kualitas dari barang tersebut. Di sini ada jenis-jenis bias kognitif yang dapat mengganggu pemikiran seseorang. Yang pertama ada anchoring bias. Anchoring bias atau bias penahan. Bias penahan ini artinya kecenderungan untuk terlalu mengandalkan informasi pertama yang kita dengar. Contoh nyatanya yaitu misalnya, kita mendengar teman kita membeli sebuah televisi dengan harga sekian. Kita jadi mengikutinya membeli televisi tersebut itu, karena kita merasa harganya itu sudah pas dengan keuangan kita. Yang kedua ada attentional bias. Attentional bias atau bias perhatian. Bias perhatian itu kecenderungan untuk memperhatikan beberapa hal, tetapi juga mengabaikan yang lain. Contohnya yaitu saat kita membuat keputusan akan membeli sebuah mobil, kita mungkin akan memperhatikan tampilan dan interior dari mobil tersebut. Tapi kita tuh mengabaikan catatan keselamatan dan jarak tempuh dari bahan bakar dari mobil itu. Yang ketiga ada availability heuristic atau bias ketersediaan. Ini artinya kecenderungan seseorang dalam mempertimbangkan penilaian mereka terhadap informasi yang lebih baru. Yang keempat ada confirmation bias atau bias konfirmasi, di mana kita cenderung untuk memperhatikan informasi yang mendukung hal-hal yang kita percaya benar dan mengacuhkan hal-hal yang menyangga kepercayaan kita. Yang kelima ada self-serving bias atau bias melayani diri sendiri. Di sini artinya kecenderungan untuk meyakinkan kekuatan eksternal ketika hal-hal buruk terjadi dan menghargai diri sendiri ketika hal yang baik terjadi. Contohnya yaitu saat kita memenangkan kartu poker, kita berpikir itu karena keahlian kita dalam bermain. Tetapi pada saat kita kalah dalam permainan kartu poker, kita akan menyalahkan orang lain yang membagi kartunya. Yang keenam,
Atau yang terakhir ada functional fixedness atau ketetapan fungsional, yang artinya kecenderungan untuk melihat objek yang hanya bekerja dengan cara tertentu. Selanjutnya ada faktor yang dapat berkontribusi pada bias ini. Faktor-faktornya antara lain ada emosi, motivasi diri sendiri, terdapat batasan pada kemampuan berpikir dalam memproses suatu informasi, dan yang terakhir ada tekanan sosial. Yang terakhir ada dampak dari cognitive bias. Cognitive bias itu dapat menyebabkan pemikiran yang menyimpang, tetapi cognitive bias juga itu tidak selalu buruk. Seorang psikologi percaya bahwa banyak dari bias ini yang dapat memiliki tujuan adaptif karena mereka membuat kita untuk mengambil keputusan dengan cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarna Surinta Putri. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Decision Quality Control Checklist. Jadi, untuk membantu para eksekutif dokter hewan mengambil keputusan, kami telah mengembangkan sarana berdasarkan 12 daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk menemukan kekurangan dalam berpikir. Dengan kata lain, bias kognitif dari tim yang membuat rekomendasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut terbagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, pertanyaan yang harus ditanyakan oleh pembuat keputusan pada diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang harus mereka gunakan untuk menantang orang yang mengusulkan suatu tindakan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ditujukan untuk mengevaluasi proposal. Di sini saya akan membahas kategori yang pertama, yaitu pertanyaan yang harus ditanyakan oleh pembuat keputusan pada diri mereka sendiri. Pertanyaan pertama, apakah ada alasan untuk mencurigai adanya kesalahan motivasi atau kesalahan yang didorong oleh kepentingan pribadi tim pemberi rekomendasi? Jadi, pengambil keputusan ini tidak boleh secara langsung minta orang lain yang membuat proposal ini. Masalahnya di sini bukan hanya penipuan yang disengaja. Yang dimaksud bukan hanya penipuan yang disengaja itu, yaitu penipuan diri dan rasionalisasi adalah masalah yang umum. Jadi penelitian telah menunjukkan bahwa para profesional yang dengan tulus percaya bahwa keputusan mereka tidak untuk dijual, seperti seorang dokter, masih bias ke arah kepentingan mereka sendiri. Pengambil keputusan perlu menilai bukan apakah ada risiko kesalahan termotivasi, tetapi apakah itu keputusan yang signifikan atau tidak. Peninjau juga harus berhati-hati terhadap serangkaian opsi yang hanya mencakup satu alternatif realistis yang lebih disukai oleh tim yang merekomendasikan. Misalnya di sini, Bob harus menyadari bahwa menurunkan harga untuk menanggapi tekanan persaingan akan berdampak pada material tim komisi penjualannya, terutama jika bonus didasarkan pada pendapatan dan bukan margin. Dalam kasus seperti itu, pembuat keputusan harus lebih memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang tersisa di daftar pertanyaan tersebut, terutama yang mencakup bias optimis. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang yang membuat rekomendasi jatuh cinta dengan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, jadi yang dimaksud jatuh cinta dengan itu maksudnya adalah keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan dengan rekomendasi tersebut. Jadi kita semua tunduk pada pengaruh heuristik, yaitu pada saat mengevaluasi sesuatu yang kita sukai, kita cenderung meminimalkan risiko, biaya, dan menumbuhkan manfaat tersebut. Sedangkan ketika menilai sesuatu yang tidak kita sukai, kita akan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi di sini para eksekutif sering mengamati fenomena dalam komponen emosional yang kuat, seperti menyangkut karyawan, merek, dan lokasi. Pertanyaan ini juga sebaiknya tidak diucapkan, tetapi biasanya sangat mudah untuk dijawab. Seperti misalnya, Davis dengan mudah merasakan apakah anggota tim telah mempertahankan kesepakatan perspektif netral terhadap akuisisi. Jika mereka menjadi emosional terhadap hal ini, solusinya adalah memeriksa dengan sangat teliti semua komponen rekomendasi dan semua bias yang mungkin mempengaruhi orang yang membuatnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan pendapat dalam tim pemberi rekomendasi? Di banyak budaya perusahaan,
tim yang memberikan rekomendasi kepada eselon yang lebih tinggi akan mengklaim telah sepakat. Pemikiran kelompok sangat mungkin terjadi jika hanya ada sedikit perbedaan latar belakang dan sudut pandang dalam sebuah tim. Jadi misalnya, Lisa harus khawatir jika tidak ada seorang pun di timnya itu yang menyuarakan keprihatinan atau ketidaksetujuan terhadap suatu usulan. Terlepas penyebabnya, tidak adanya perbedaan pendapat di dalam sebuah tim yang menangani masalah kompleks. Jadi ini bisa dibilang suatu peringatan. Karena pada dasarnya sebuah tim dibentuk agar kita bisa mencapai tujuan perusahaan dengan menyampaikan apa pendapat kita sendiri di dalam tim tersebut. Dalam jangka panjang, seorang eksekutif senior harus berusaha menciptakan iklim di mana ketidaksepakatan substantif dilihat sebagai bagian produktif dari proses keputusan. Dan masalah ini diselesaikan secara objektif, bukan sebagai tanda konflik antar individu di dalam tim tersebut. Dalam jangka pendek, jika dihadapkan pada rekomendasi di mana perbedaan pendapat ditahan, pembuat keputusan memiliki sedikit pilihan. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iskandar, selamat pagi teman-teman. Saya Syafrian Rizky, nomor mahasiswa 29635. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertanyaan bahwa pembuat keputusan harus meminta tim membuat rekomendasi. Pertanyaan nomor 4. Bisakah diagnosis dari situasi ini menjadi dipengaruhi oleh analoginya yang menonjol? Jawabannya, banyak rekomendasi yang merujuk kepada sebuah cerita sukses di masa lalu. Pembuat keputusan yang didorong untuk mengulang dengan approving proposal rencana kerjasama tersebut. Tim pengembangan bisnis mengajukan akuisisi ke Deves mengambil pendekatan ini. Menggunakan contoh baru-baru ini yang berhasil mengambil kesepakatan itu telah selesai untuk meningkatkan kasusnya. Bahaya tentu saja bahwa analogi mungkin kurang relevan dengan kesepakatan saat ini daripada kelihatannya. Selanjutnya, penggunaan hanya satu atau beberapa analogis hampir selalu menyebabkan ketidaksadaran. Pembuat keputusan yang mencurigai bahwa analogi secara khusus kejadian yang tak terlupakan terlalu mempengaruhi penilaian sebuah tim. Kelainan kognitif dikenal sebagai bias menonjol. Akan ingin tim untuk mengeksplorasi diagnosa alternatif. Selanjutnya, apakah alternatif kredibel telah dipertimbangkan? Dalam proses keputusan yang baik, alternatif lain sepenuhnya dievaluasi dalam tujuan dan berbasis fakta. Namun ketika mencoba untuk memecahkan masalah, kedua individu dan kelompok cenderung untuk menghasilkan satu hipotesis masuk akal dan kemudian mencari bukti yang mendukungnya. Praktik yang baik adalah untuk bersikeras bahwa orang menyerahkan setidaknya satu atau dua alternatif untuk rekomendasi utama dan menjelaskan pro dan kontra mereka. Pembuat keputusan harus bertanya, alternatif apa yang Anda pertimbangkan? Pada tahap apa mereka dibuang? Apakah Anda aktif mencari informasi yang akan membuktikan hipotesis utama Anda atau hanya untuk bukti mengkonfirmasikan dijelaskan dalam rekomendasi akhir Anda? Nomor 6. Jika Anda harus membuat keputusan ini lagi dalam setahun, informasi apa yang akan Anda inginkan dan bisakah Anda mendapatkan lebih banyak dari sekarang? Satu tantangan eksekutif saat meninjau rekomendasi adalah what you see is all there is. Asumsinya adalah apa yang Anda lihat adalah segalanya. Karena pikiran intuitif kita membangun narasi yang koheren berdasarkan bukti yang kami miliki. Membuat kesalahan di dalamnya, kita cenderung mengabaikan apa yang hilang. Deves misalnya, menganggap proposal akuisisi menarik hingga dia menyadari dia belum melihat uji tuntas hukum pada portofolio paten perusahaan target. Mungkin bukan masalah besar jika akuisisi dibuat terutama untuk mendapatkan pelanggan baru, tetapi pertanyaan yang penting ketika tujuannya untuk memperluas lini produk. Pertanyaan nomor 7. Tahukah Anda dari mana angka-angka itu berasal? Pemeriksaan terfokus dari angka-angka kunci yang mendasari proposal akan membantu pembuat keputusan melihat melalui bias penahan. Pertanyaan yang perlu diajukan meliputi, angka mana dalam rencana ini yang merupakan fakta dan mana yang merupakan perkiraan? B. Apakah perkiraan ini dikembangkan dengan menyesuaikan dari angka lain? Siapa yang meletakkan angka pertama di atas meja? Pertanyaan nomor 8. Dapatkah Anda melihat efek halo? Efek ini bekerja saat kita melihat cerita lebih sederhana dan lebih koheren secara emosional daripada yang sebenarnya. Bill Rosenweig menunjukkan dalam buku The Halo Effect, hal itu menyebabkan kita dikaitkan dengan keberhasilan dan kegagalan perusahaan atas kepribadian pemimpin mereka.
Perusahaan yang dianggap sangat baik seringkali dilingkari oleh lingkaran cahaya. Begitu seorang ahli mencapnya dengan cara ini. Orang cenderung berasumsi bahwa semua praktik mereka harus menjadi teladan. Dalam kasusnya untuk investasi modalnya, tim Lisa misalnya, menunjuk ke proyek serupa yang dilakukan oleh perusahaan yang sangat dikagumi oleh industri siklus lainnya. Menurut proposal tersebut, perusahaan tersebut telah melipat gandakan investasi manufaktur yang cukup berhasil, yang terbayar ketika ekonomi pulih dan kapasitas ekstra digunakan sepenuhnya. Mungkin itu sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ferawati. Saya akan menjawab pertanyaan yang harus diajukan oleh pengambil keputusan kepada tim yang membuat rekomendasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu apakah orang-orang yang membuat rekomendasi terlalu terikat keputusan masa lalu? Jawabannya, keputusan masa lalu juga dapat menyesatkan ketika perusahaan tersebut melakukan evaluasi pilihan dengan acuan masa lalu, bukanlah masa depan. Konsekuensinya, sebuah perusahaan akan mengalami sunk cost. Sunk cost berarti biaya hangus, yaitu biaya yang telah dikeluarkan bisnis yang tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya, pertanyaan difokuskan pada evaluasi proposal. Pertanyaannya adalah, apakah kasus dasarnya terlalu optimis? Jawabannya, ya, dikarenakan sebagian besar rekomendasi berisi perkiraan yang rentan dengan optimisme yang berlebihan. Salah satu penyebabnya ialah terlalu percaya diri. Grup dengan rekam jejak yang sukses lebih rentan memiliki sifat terlalu percaya diri. Maka dari itu, sebuah grup sebaiknya lebih cermat dan harus berhati-hati. Faktor kedua penyebab munculnya kesalahan adalah saat evaluasi proposal ialah kesalahan perencanaan. Yang dimaksud dengan kesalahan perencanaan ialah seperti membayangkan masa depan sebuah perusahaan namun dengan hanya mempertimbangkan rencananya namun tidak mengantisipasi akan rintangan yang akan timbul. Faktor lain penyebab munculnya kesalahan saat evaluasi proposal ialah kegagalan untuk mengantisipasi dalam menanggapi keputusan pesaing. Yang terakhir, semua kesalahan ini diperburuk karena adanya kebingungan dalam interaksi antar organisasi karena terjadinya perbedaan rencana serta target. Pengambil keputusan harus mengambil keputusan dengan cermat berdasarkan dengan keadaan yang dialami. Nomor 11, apakah kasus terburuk cukup buruk? Jawabannya, saat membuat keputusan, banyak perusahaan meminta tim strategi untuk mengusulkan berbagai skenario atau kasus terbaik maupun kasus terburuk. Beruntungnya kasus terburuk tidak terlalu buruk. Karena seorang pembuat keputusan harus memiliki beberapa pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, dari mana asal kasus terburuk yang terjadi. Yang kedua, seberapa sensitif hal itu terhadap pesaing kita dan apa tanggapan pesaing. Yang ketiga, apa akibat dari kasus ini. Untuk menghindari terjadinya kasus buruk di dalam sebuah perusahaan, maka seorang pembuat keputusan harus mempertimbangkan skenario terbaik untuk menyelamatkan perusahaan dan segera mencari jalan keluar untuk mengurangi resiko. Nomor 12, apakah tim pemberi rekomendasi terlalu berhati-hati? Jawabannya, konservatisme yang berlebihan adalah sumber kronis yang kurang terlihat tetapi berkinerja buruk dalam organisasi. Banyak eksekutif mengeluhkan hal itu. Rencana tim mereka tidak cukup kreatif atau ambisius. Masalah ini sulit diatasi dikarenakan ada dua alasan, yaitu yang pertama, tim berusaha untuk memperkecil kemungkinan rugi atau gagal dalam sebuah proyek. Maka saat akan membuat keputusan penting, mereka akan sangat berhati-hati dalam memikirkan keputusan apa yang akan mereka pilih. Yang kedua, perusahaan berusaha untuk tidak membuat keputusan eksplisit karena dianggap terlalu berisiko. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Implementing Quality Control Over Decision. Pembahasan kali ini di mana kita harus membantu siapa saja yang sangat bergantung pada evaluasi orang lain untuk membuat keputusan akhir, namun ada waktu dan tempat untuk menanyakannya dan ada cara untuk menjadikannya bagian tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan organisasi Anda. Selanjutnya adalah when to use the checklist. Konsep ini tidak dirancang untuk keputusan rutin yang secara formal dijanjikan oleh seorang eksekutif. Lisa CFO ingin menggunakannya untuk belanja modal besar tetapi bukan untuk anggaran operasional departemennya. Titik manis untuk kendali mutu adalah keputusan yang penting dan berulang dengan demikian membenarkan proses formal, menyetujui proyek, memutuskan belanja modal yang besar dan melakukan akuisisi perusahaan skala menengah adalah contoh dari keputusan kualitas yang dapat dikontrol. Yang kedua adalah Wall Conduct the Review.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, gagasan tentang kendali mutu juga mengasumsikan pemisahan nyata antara perbuatan keputusan dan tim yang membuat rekomendasi. Dari beberapa kasus, seseorang eksekutif akan secara terang-terangan atau diam-diam mempengaruhi proposal tim, mungkin dengan memiliki anggota tim yang berpendapat sudah diketahui, memperjelas preferensinya terlebih dahulu, atau memberi isyarat pendapat selama fase rekomendasi. Jika demikian halnya, pengambilan keputusan secara de facto menjadi anggota tim rekomendasi dan tidak dapat lagi menilai kualitas proposal karena biasanya sendiri telah mempengaruhinya. Umumnya hal ini telah terjadi adalah tumpang tindih antar tahap pengambilan keputusan dan tindakan. Jika pada saat pengambilan keputusan langkah-langkah telah diambil untuk mengimplementasikannya, eksekutif yang membuat keputusan terakhir mungkin telah mengonsumsikan preferensi untuk hasil yang direkomendasikan. Yang ketiga adalah enforcing discipline. Di sini kita perlu bersikap sistematis, sesuatu yang tidak diterima oleh semua budaya perusahaan seperti yang ditunjukkan Atul Gwen dalam The Checklist Manifesto, karena setiap item dalam daftar periksa cenderung tampak masuk akal dan tidak mengejutkan. Sangat menggoda untuk menggunakan daftar periksa secara parsial dan selektif. Dokter yang mengadopsi daftar periksa keselamatan beda organisasi kesehatan dunia tahu bahwa tindakan sederhana seperti memeriksa alergi obat pasien adalah masuk akal. Tetapi hanya dengan memeriksa daftar periksa secara lengkap, sistematis, dan rutin, mereka mencapai hasil penguruan yang spektakuler dalam komplikasi dan kematian. Menggunakan daftar periksa dalam masalah disiplin bukan jenius. Kepatuhan parsial mungkin merupakan konsep untuk kegagalan total. Yang terakhir adalah cost and benefit. Dengan menerapkan kendali mutu pada keputusan merupakan investasi usaha yang baik. Para eksekutif yang tertekan waktu tidak ingin menunda tindakan, dan hanya sedikit perusahaan yang bersedia menghancurkan sumber daya khusus untuk latihan pengendali kualitas, tetapi pada akhirnya menerapkan potongan harga yang dituntut timnya dengan resiko menghancurkan profitabilitas dan memicu perang harga. Sebaliknya, dia menantang tim untuk mengusulkan rencana pemasaran alternatif dan akhirnya berhasil, menolak untuk menyetujui investasi yang seperti yang ditemukan, bertujuan untuk membenarkan dan menopang investasi sunk cost sebelum dalam bisnis yang sama, kemudian mengusulkan investasi dalam teknologi yang baru yang akan melompati persaingan. Akhirnya mendatangani kesepakatan yang diusulkan, tetapi sebelumnya uji tuntas tambahan telah mengungkap masalah yang menyebabkan penurunan yang signifikan dalam harga akuisisi. Tantangan nyata bagi para eksekutif yang ingin menerapkan kendali mutu keputusan bukanlah atau biaya, adalah kebutuhan untuk membangun kesadaran bahwa manajer yang sangat berpengalaman, sangat kompeten, dan memiliki niat baik pun bisa salah. Organisasi perlu menyadari bahwa proses pengambilan keputusan yang disiplin bukan kejeniusan individu adalah kunci dari strategi yang baik, dan mereka harus menciptakan budaya debat terbuka di mana proses semacam itu dapat berkembang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kami ucapkan terima kasih.